sidang perkara tindak pidana anak atas nama anak Desnal Frederico Balla segera dimulai. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan nomor register perkara 234-Sus-Anak-2023-PN Palu atas nama anak Desnal Frederico Balla dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Penuntut umum hadirkan anak pada ruang sidang dalam keadaan bebas beserta pendamping anak. Baik, majelis hakim. Petugas, tolong hadirkan anak ke ruang sidang dalam keadaan bebas beserta pendamping anak. Petugas, terima kasih, selamat kembali ke tempat. Baiklah, anak apakah dalam keadaan sehat jasmani rohani dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap dan siap. Baik, sebelumnya ibu ingatkan berdasarkan pasal 54 KUHP, anak berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar disampaikan anak merupakan penasihat hukum anak? Untuk penasihat hukum, boleh ditunjukkan terlebih dahulu surat kuasa khusus dan surat izin pengacaranya. Baik, silakan dibawa ke depan. Untuk umum boleh kembali ke pemeriksaan. Baik, silakan kembali ke depan. Baiklah, untuk anak, sebelumnya saya akan menanyakan identitas kamu. Harap dengarkan dengan baik dan jawab pertanyaan saya dengan suara yang jelas. Nama lengkap, Desnal Frederico Balla, tempat tanggal lahir, 4 Januari 2007. jenis kelamin laki-laki dan berkebangsaan Indonesia benar. Alamat, Di Jalan Asal Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi. agama Kristen ya. Kemudian anak apa? Saya pelajar di SMA Negeri Palu. Baik, sudah sesuai ya. Ibu ingatkan untuk memperhatikan segala hal yang terjadi di persidangan ya. Baik, kepada perwakilan dari Bapak, silakan dibacakan hasil penelitian. Baik, Yang Mulia. Laporan penelitian pada hari ini. 1. Bahwa anak terlibat konflik dengan teman sebaya. 2. Bahwa anak telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa teman sebaya. Baiklah, saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan diversi? Iya, Yang Mulia. Kami akan mengajukan diversi. Baiklah, silakan melakukan diversi. Majelis hakim akan memberikan waktu selama 2 hari. Baik, Yang Mulia. Pak Mitra, 2 hari ke depan itu hari apa ya? Hari Jumat tanggal 3 Februari yang mulia. Baiklah, demikian sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023. Dengan ini sidang ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan nomor register perkara 234-Sus-Anak-2023-PN Palu atas nama anak Desnal Frederico Balla dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Bagaimana penuntut umum hasil diversinya? Berdasarkan hasil diversi yang telah dilakukan Yang Mulia, kami tidak menemukan kesepakatan. Baiklah, karena hasil diversi tidak menemukan kata sepakat, maka agenda sidang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah sudah menerima salinan surat dakwaan?
Baik, sebelumnya untuk anak serta penasihat hukum, saya ingatkan untuk mendengarkan dengan seksama dakwaan yang akan dibacakan oleh pihak penuntut umum. Pihak penuntut umum silakan dibacakan dakwaannya. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang mulia, penasihat hukum yang kami hormati. Izinkan kami untuk membacakan surat dakwaan kami. Kejaksaan Negeri Palu untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 001 garis miring TLW garis miring 89 garis miring 2023 atas nama anak Desmal Frederico Balla melanggar dakwaan 1 pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dakwaan 2 melanggar pasal 354 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Identitas terdakwa, nama lengkap Desmal Frederico Balla, tempat lahir Palu, umur dan tanggal lahir 16 tahun 4 Januari 2007, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Asam, Kecamatan Palu Barat, agama Kristen, pekerjaan pelajar, pendidikan SMA. Riwayat penahanan, ditahan di Rutan Mesa, kelas 2A Palu oleh yang pertama, penyidik Polsek Palu Barat pada tingkat penyidikan dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Yang kedua, Kepala Kejaksaan Negeri Palu perpanjangan tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023. Yang ketiga, Jaksa Penuntut Umum pada tingkat penuntutan sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023. Dakwaan yang pertama menilai bahwa terdakwa Desmal Frederico Balla pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 15:15 atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Kesehatan Kecamatan Tantanga, Kelurahan Bumi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah pengadilan negeri Palu tanpa hak dan melawan hukum menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdakwa merupakan seorang siswa kelas 11 IPA 3 dari Sekolah Menengah Atas SMAN 6 Palu, Jalan Kesehatan Kecamatan Tantama, Kelurahan Duyuk, Palu Barat, dan telah menjadi siswa sejak tahun 2021. Yang kedua, bahwa terdakwa merupakan teman sekelas korban atas nama Muhammad Agis dan dengan korban pula terdakwa merupakan teman seorganisasi dalam OSIS. Selanjutnya, bahwa pada suatu waktu di kelas 11 IPA 3 sedang melaksanakan ujian matematika pada hari Senin yang diawasi oleh seorang guru atas nama Komang Karita Meliasari SPD dan pada saat itu hening dan tertib. Bahwa di pertengahan pelaksanaan ujian korban, Muhammad Agis tanpa sengaja melihat terdakwa Desmal Frederico Balla yang duduk dua bangku di depan korban Muhammad Agis sedang berusaha untuk mengakses telepon pintar yang diduga oleh korban Muhammad Agis, bahwa aksi terdakwa Desmal Frederico Balla merupakan tindakan curang dalam ujian dan langsung melaporkan terdakwa Desmal Frederico Balla kepada pengawas ujian Komang Karita Meliasari SPD. Dilanjutkan oleh bahwa terdakwa Desmal Frederico Balla setelah diketahui oleh pengawas ujian Komang Karita Meliasari SPD kemudian menyangkal tuduhan korban Muhammad Agis dan langsung memberikan reaksi tidak terima dengan memukul meja dan meneriaki si korban Muhammad Agis. Bahwa selanjutnya terdakwa Desmal Frederico Balla langsung menghampiri meja korban dan mencoba mendorong korban Muhammad Agis, namun dilerai oleh pengawas ujian Komang Karita Meliasari SPD. Bahwa atas kemarahan terdakwa Desmal Frederico Balla kepada korban Muhammad Agis oleh pengawas ujian Komang Karita Meliasari SPD langsung dibawa ke ruangan bimbingan Polsek
konseling. Keduanya dimintai keterangan mengenai keributan yang mereka timbulkan saat ujian sedang berlangsung. Bahwa korban Muhammad Agis mengatakan bahwa ia melihat terdakwa Desmond Federico Balla membuka atau mengakses telepon pintar pada saat ujian berlangsung, dan korban Muhammad Agis menduga tindakan tersebut adalah bentuk curang yang dilakukan oleh terdakwa Desmond. Bahwa korban Muhammad Agis melakukan hal tersebut karena merasa tidak terima atas kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa atas pengakuan korban Muhammad Agis, terdakwa Desmond Federico Balla menyangkal pernyataan tersebut dan menyatakan ia membuka telepon bukan untuk melakukan kecurangan, melainkan karena menerima telepon dari orang tuanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh bahwa atas keterangan korban Muhammad Agis dan terdakwa Desmond Federico Balla, kemudian guru pimpinan konseling Delvika Agustin Ayu SPD mengambil kesimpulan kejadian tersebut hanyalah kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam menjalankan keduanya berdamai. Namun karena terdakwa Desmond Federico Balla telah melanggar aturan ujian, yaitu membuka teleponnya pada saat ujian walaupun bukan untuk melakukan kecurangan, maka terdakwa Desmond Federico Balla mendapat konsekuensi, yaitu penyitaan telepon oleh guru pimpinan konseling yaitu Delvika Agustin Ayu SPD. Bahwa terdakwa Desmond Federico Balla setelah kabur dari ruang pimpinan konseling merasa tidak terima karena hanya dia saja mendapat konsekuensi. Kemudian dalam perjalanan kembali ke kelas, Desmond Federico Balla dengan sengaja mendorong korban Muhammad Agis hingga tersungkur ke tanah. Kemudian korban Muhammad Agis tidak terima dan membalas perlakuan terdakwa Desmond Federico Balla, sehingga terjadi perkelahian yang menarik perhatian guru dan murid sehingga tertunda ujian yang sedang berlangsung. Bahwa atas tindakan terdakwa Desmond Federico Balla yang telah menimbulkan keributan tersebut, Desmond Federico Balla kembali dipanggil ke ruangan pimpinan konseling dan mendapatkan hukuman skorsing selama sehari. Bahwa atas kejadian tersebut, Desmond Federico Balla melakukan pemukulan terhadap korban Muhammad Agis yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban Muhammad Agis. Akibat perbuatan tersebut, Desmond Federico diancam pidana dengan ancaman pasal 338 KUHP. subsidiar dianggap telah dibacakan. Bahwa setelah mendapatkan skorsing, terdakwa Desmond Federico Balla pulang ke rumah dengan perasaan tidak terima dan emosi karena penyebab atas hal yang dialami terdakwa Desmond Federico adalah ulah korban Muhammad Agis. Bahwa sesampainya di rumah, terdakwa Desmond Federico Balla memikirkan akan melakukan balas dendam kepada korban Muhammad Agis dan merencanakan penyerangan terhadap korban Muhammad Agis. Bahwa pada pukul 21.00 terdakwa Desmond Federico Balla menghubungi korban Muhammad Agis dan mengatakan kekesalannya terhadap korban Muhammad Agis, dan bahwa terdakwa Desmond Federico Balla juga mengancam bahwa korban Muhammad Agis akan merasakan hal yang sama seperti yang dialami oleh terdakwa Desmond Federico Balla. Bahwa pada keesokan harinya, pagi tanggal 10 Januari 2023, terdakwa Desmond Federico Balla berbohong berpamitan kepada ibunya untuk berangkat ke sekolah. Bahwa pada pukul 8 terdakwa Desmond Federico Balla tidak datang ke sekolah, melainkan hanya duduk di
Kota Palu akibat kehabisan darah dan luka lebam pada beberapa bagian tubuh korban. Bahwa berdasarkan surat keterangan catatan medis Rumah Sakit Umum Angkutapura nomor 400/400/RSU/12/2023 tertanggal 15 Januari 2023 atas nama Muhammad Agis oleh Dr. Profesor Dr. Ilo Anantaronggi selaku dokter Rumah Sakit Angkutapura menyimpulkan bahwa Muhammad Agis dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab langsung multi organ failure, cedera parah pada organ vital atau leher nadi, dan beberapa luka lebam pada bagian tubuh korban, yakni bagian kepala kanan korban, kedua sisi lengan korban, dan betis korban. Akibat perbuatan tersebut, terdakwa diancam pidana dengan ancaman pasal 354 ayat 2 KUHP. Palu 13 Mei 2023, Jaksa Penuntut Umum Dr. Inka Cahaya SHMH, Salsabila Putri SHMH, dan Ananda SHMH. Baik, terima kasih penuntut umum. Bagaimana anak? Apakah sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan? Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah ada tanggapan terhadap surat dakwaan yang telah dibacakan? Apakah sudah siap dengan eksepsinya? Baik, silakan dibacakan. Untuk itu, anak serta penuntut umum mohon didengarkan dengan bersama pembacaan eksepsinya. Silakan. Eksepsi dalam perkara pidana nomor PDN 001-PLW-89-2023 atas nama terdakwa nomor lengkap Desnal Fredisco Bala, tempat lahir Palu, umur atau tanggal lahir 16 tahun 4 Januari 2007, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Asam, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, agama Kristen, pekerjaan pelajar atau siswa, pendidikan SMA. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang kami hormati, perkenalkan kami selaku penasihat hukum terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2023 berkenan dengan dakwaan terhadap klien kami Desnal Fredisco Bala atas tindak pidana pasal 338 dan pasal 354 ayat 2 KUHP. Kami mengajukan eksepsi dengan demikian untuk tidak lebih lanjut merugikan dari terdakwa. Kami mohon diajukan putusan sela bahwa dasar keberatan kami atas surat dakwaan yang diajukan oleh saudara penuntut umum tiada lain berpijak pada syarat sahnya surat dakwaan sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, yang khususnya dalam hal ini pada huruf B, yakni bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana yang dilakukan, bahwa berdasarkan perkara pidana yang digelar untuk mengadili terdakwa ini harus didasarkan pada dakwaan yang sah. Terdakwa akan terlanggar hak asasinya bila diadili dengan surat dakwaan yang dibuat secara ragu-ragu atau tidak pasti. Bahwa setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan yang diajukan dalam persidangan ini, kami selaku penasihat hukum terdakwa menilai bahwa surat dakwaan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 2 KUHP, bahwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut, dalam dakwaan terdapat tidak cermat, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut. 1. Dalam dakwaan yang diuraikan mengenai identitas terdakwa tidak memuat keseluruhan identitas terdakwa sehingga menyebabkan dakwaan kabur
atau membingungkan sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Yang kedua, dalam dakwaan yang dimulai tidak memuat di mana tempat terjadinya tindak pidana. Uraian dakwaan tersebut bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Yang ketiga, dalam dakwaan primer, saudara penuntut umum yaitu pasal 388 KUHP tidak kejelasan dengan rinci dan teratur setiap unsur dalam pasal tersebut. Hal demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf B KUHP. Yang keempat, dalam dakwaan subsidiar, saudara penuntut umum yaitu pasal 354 ayat 2 KUHP tidak menjelaskan dengan rinci dan teratur setiap unsur dalam pasal tersebut. Hal demikian bertentangan dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka kami tim penasihat hukum terdakwa berpendapat bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh saudara yang penuntut umum dalam perkara ini bersifat kabur, sehingga amat merugikan terdakwa, terutama dalam mempersiapkan pembelaan sebagai salah satu haknya yang dilindungi oleh undang-undang. Untuk itu kami mohon agar supaya Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan selah sebagai berikut: menyatakan surat dakwaan nomor PDM 001-PLB-89-2023 yang diajukan dalam perkara ini bersifat kabur, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya harus dibatalkan. Demikian eksepsi kami dan sekali lagi kami mohon dijatuhkan putusan selah lebih dahulu. Demikian dan hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang. Atas perkenaan Ibu Ketua dan anggota Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih saudara penasihat hukum. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah ada tanggapan terhadap eksepsi yang telah dibacakan? Baik, ada yang mulia. Kami akan menanggapi eksepsi dari penasihat hukum. Namun secara lisan saja. Adapun tanggapan kami yaitu kami merasa bahwa dakwaan yang kami ajukan itu telah sesuai dengan syarat ketentuan secara formil dan material. Olehnya itu kami tetap bersikukuh dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dakwaan kami. Bagaimana penasihat hukum, apakah tetap pada eksepsinya? Iya, kami berpendapat. Baik, terkait eksepsi yang telah dibacakan oleh penasihat hukum, Majelis Hakim memutuskan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut. Olehnya itu sidang diskors. Skors dicabut, sidang dilanjutkan. Baik, saudara penasihat hukum, Majelis Hakim telah berunding dan mempertimbangkan bahwa Majelis Hakim akan menanggapi eksepsi bersamaan dengan pokok-pokok perkara. Dan dikarenakan penuntut umum tetap pada dakwaannya dan penasihat hukum tetap pada eksepsinya, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Saudara penuntut umum memerlukan waktu berapa hari untuk menyiapkan alat buktinya? Kami memerlukan waktu selama 5 hari. 5 hari ya? Saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani serta siap memberikan kesaksian yang sebenarnya? Sebelumnya, saudara saksi, apakah saudara mengenal anak ini? Apakah saudari memiliki hubungan saudara, sebenda, atau hubungan pekerjaan dengan anak ini? Tidak ada yang dia anaknya salah satu menurut saya salah satu sekolah. Saudari saksi, tolong maju ke depan untuk menunjukkan. Saudari saksi, tolong maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitasnya.
Silakan kembali ke proses. Baik, saudara saksi, berdasarkan pasal 162 ayat 2 KUHP, sebelum saudara memberikan keterangan, saudari akan diminta identitas terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas ya. Nama Delvika Agustin, benar? Tempat tanggal lahir Palu 12 Desember 1968, benar? Beragama Kristen, berjenis kelamin perempuan dan berkebangsaan Indonesia, benar? Alamat saudari? Jalan Tol 1 nomor 23 Palu, Sulawesi Tengah, benar? Ya, baik, sudah sesuai ya. Sebelumnya saudari saksi, apakah saudari secara sadar dan mengerti mengapa saudari dimintai kesaksian pada sidang ini? Ya, baik, sebelum saudari memberikan keterangan, saudari akan diikat sumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Baik, silakan maju ke depan saya. Petugas, tolong dibantu. Ya baik, ikuti langkah saya. Demi Tuhan, saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Sudah, silakan kembali. Saudari saksi, baik, saudari saksi, majelis hakim akan baik, saudari saksi, langsung saja saudara penuntut umum, silakan lakukan pemeriksaan. Baik, majelis. Baik, saudara saksi, berapa lama sudah Anda bekerja sebagai guru BK di SMA Negeri 6 Palu? Sejak tahun 2009 sampai saat ini, jadi kurang lebih sudah 4 tahun. Saudara saksi, apakah di SMA 6 Palu anak sekolah di sana cenderung tahu lebih sering menghadap ke ruangan Anda atau memang hanya beberapa persen saja? Seperti anak pada umumnya, mungkin mereka aktif atau memang ada beberapa yang agak susah untuk keluar. Jadi sering menghadap ke ruangan saya. Kalau soal presentasinya sebenarnya kecil, sekitar 12% dibanding dengan anak yang sekarang. Saudara saksi, apakah Desna Frederico Bala memang termasuk dalam angka 12% yang Anda maksud? Untuk menggolongkan dia termasuk atau tidak, artinya dia harus lebih 3 kali dipanggil ke ruangan saya karena pemanggilan tersebut berbanding lurus dengan apa yang dia buat. Namun Desna Frederico Bala ini sudah 2 kali dan dengan kejadian ini ia termasuk dalam angka 12%. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih penuntut umum. Selanjutnya, penasihat hukum apakah akan mengajukan pertanyaan? Silakan. Baik, saudara penasihat hukum, apakah akan memberikan pertanyaan? Baik, silakan. Apakah benar saudara saksi menjawab Baik, terima kasih penasihat hukum. Saudara penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Untuk anak
Sebagai ahli forensik, saudara ahli, apakah saudara mengenal anak ini? Tidak ini. Saudara ahli tolong maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitasnya. Saudara ahli, berdasarkan pasal 162 ayat 2 ke-4, sebelum saudara memberikan keterangan, saudara akan diminta identitasnya terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas ya. Nama, Siloni Karok. tempat tanggal lahir, Hari ini 17 Januari 1992. agama Kristen dan berkebangsaan Indonesia, benar? Benar ini. Pekerjaan saudara apa? Dokter. Oke, sudah sesuai ya. Baik, sebelumnya saudara ahli, apakah saudara secara sadar dan mengerti mengapa saudara dimintai keterangannya pada sidang ini? Iya yang mulia. Baik, saudara ahli, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum memberikan keterangan, saudara terlebih dahulu tidak sumpahnya. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, petugas, tolong dibantu ya. Saudara ahli, silakan maju di depan saya, berdiri tegak, dan angkat tangan kanan dengan jari berbentuk V di samping telinga. Sorry, tangan kiri. Baik, ikuti lafal saya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, yang sebaik-baiknya, tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. tidak lain daripada yang sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih petugas, silakan kembali ke depan. Saudara ahli, silakan duduk. Saudara ahli, sebelumnya majelis hakim akan menanyakan beberapa hal. Sudah berapa lama saudara ahli menjadi dokter ahli forensik? Sudah 30 tahun. Baik, selanjutnya penuntut umum silahkan lakukan pemeriksaan. Baik ya Bu ya. Baik, saudara saksi, apakah Anda ingat pada hari apa dan tanggal berapa serta pukul berapa korban Anda periksa di rumah sakit? Seingat saya, pada saat itu saya sedang di rumah sakit, sedang berada di ruangan saya. Tidak lama kemudian saya menerima telepon dari salah satu suster dan mengatakan bahwa ada pasien yang harus saya periksa untuk itu tanggalnya. Seingat saya pada tanggal 11 Januari 2023, untuk jamnya saya tidak ingat. Saudara saksi, apakah Anda diberikan surat keterangan terkait dengan kondisi korban sebelum Anda memeriksa di ruang otopsi tersebut? Tidak, saya tidak menerima surat keterangan terkait kondisi korban. Suster hanya menjelaskan kepada saya secara langsung dan kemudian memeriksa korban saat di rumah. Baik, saudara saksi, menurut pemeriksaan saudara ahli forensik, terdapatnya luka di bagian kepala tersebut, apakah mungkin masih bisa dikatakan sebab matinya korban disebabkan oleh hal lain? Sebagai ahli, kami tidak bisa menyimpulkan penyebab kematian dari hasil yang kami dapatkan dari luar tubuh korban saja. Untuk itu kami harus melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, dan dari hasil yang kami dapatkan benar bahwa korban meninggal karena disebabkan oleh luka yang berada di bagian belakang kepala korban tersebut.
tetapi karena disebabkan oleh pendarahan hingga jaringan otak. Saudara saksi, berarti dalam pendapat saudara, saudara membenarkan bahwa penyebab matinya korban karena penganiayaan yang ia terima dari terdakwa, benar? Saya memberikan jawaban berdasarkan keahlian saya, dan iya benar. Baik, terima kasih. Yang Mulia. Baik, terima kasih. Penuntut umum selanjutnya penasehat hukum apakah akan melakukan pemeriksaan? Baik, silakan. Baik. Baik, saudara ahli, bisa saudara jelaskan proses yang dilakukan oleh seorang forensik dalam memeriksa korban? Saat kami diminta melakukan otopsi, terdapat beberapa prosedur yang kami lakukan. Di antaranya otopsi harus dilakukan dengan cepat dan tidak boleh lebih dari 3 hari setelah korban meninggal atau ditemukan. Semakin cepat otopsi dilakukan, akan semakin baik hasil yang didapatkan dari proses otopsi. Pertama, dokter memeriksa bagian fisik korban. Biasanya saya melakukan pemotretan sebanyak dan seakurat mungkin untuk dijadikan rekam catatan. Proses ini bertujuan memastikan ada tidaknya kandungan bahan kimia dalam organ tubuh yang mungkin menjadi penyebab kematian korban. Baik, saudara ahli, apakah saudara menemukan hal-hal yang mengganjal pada saat proses otopsi? Saya rasa tidak ada, Pak, karena saya yakin bahwa otopsi yang saya lakukan sudah dengan sangat teliti dan sesuai prosedur. Baik, cukup ya. Baik, terima kasih penasihat hukum. Bagaimana anak? Apakah ada tanggapan? Baik, pemeriksaan telah selesai. Terima kasih untuk saudara ahli. Saat ini majelis hakim menganggap bahwa keterangan saudara sudah cukup, namun apabila dibutuhkan kembali keterangannya, dimohon untuk kesediaannya. Baik, silakan saudara ahli ke meja panitia untuk mengambil identitasnya dan kembali ke tempat. Dari penuntut umum, apakah masih ada saksi atau ahli yang akan dihadirkan? Sudah cukup, baik yang mulia. Baiklah, anak silakan kembali duduk di kursi pemeriksaan. Baik, karena pembuktian dari penuntut umum telah selesai, maka agenda sidang selanjutnya yaitu sidang kesaksian untuk meringankan anak. Dari pihak penasihat hukum bagaimana? Apakah sudah siap dengan saksi dan alat buktinya? Kami membutuhkan waktu 2 hari untuk pemeriksaan saksi kami yang mulia. Panitera 2 hari ke depan itu hari apa? 2 hari ke depan merupakan hari Selasa, tanggal 14 Februari 2023 yang mulia. Apakah di hari tersebut ada jadwal sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan 2 hari ke depan. Bagaimana penasihat hukum bersedia? Bersedia yang mulia. Penuntut umum bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya dilaksanakan pada hari Selasa 14 Februari 2023. Diharapkan untuk penuntut umum tetap hadir dan penasehat hukum serta anak. Ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, dikarenakan agenda sidang akan dilaksanakan 4 hari ke depan. Baiklah, dikarenakan agenda sidang akan dilaksanakan 2 hari ke depan, maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, karena pembuktian dari penuntut umum telah selesai, selanjutnya saudara penasihat hukum
apakah akan mengajukan saksi yang meringankan? Tidak, Yang Mulia. Baik. Berarti agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan. Saudara penuntut umum memerlukan waktu berapa hari untuk mengajukan tuntutan? Kami membutuhkan waktu 2 hari. Yang Mulia. Panitra 2 hari ke depan itu hari apa? Selasa 14 Februari 2023. Baik. Agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan 2 hari ke depan, yaitu agenda pembacaan tuntutan dari saudara penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah bersedia hadir di hadapan berikutnya? Bersedia, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum? Sekian. Baiklah, dikarenakan agenda sidang akan dilaksanakan 2 hari ke depan, maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan nomor register perkara 234-/anak-2023-PN4 atas nama anak Desnal Frederico Bala dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, anak apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap mengikuti sidang pada hari ini? Sehat dan bersedia. Seperti berita acara sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan tuntutannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, silakan bacakan tuntutannya, dan untuk penasihat hukum serta anak diharap mendengarkan pembacaan tuntutan dengan seksama. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Palu memperhatikan hasil pemeriksaan dalam sidang dalam perkara identitas terdakwa dianggap telah dibacakan. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palu nomor 234/Sus Anak/2023 tanggal 10 Februari 2023, terdakwa dihadapkan ke persidangan yang dakwaan sebagai berikut. Yang pertama, primer, diancam dan diatur dalam pasal 338 unsur-unsurnya sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang dimaksud barang siapa dalam memori pankulekti adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dalam dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, bahwa yang dimaksud tim jaksa penuntut umum sebagai unsur barang siapa ialah terdakwa Desnal Frederico Bala yang pada hari terjadinya tindak pidana yang dimaksudkan atau setidak-tidaknya hari lain, tetapi masih di bulan Januari, Jalan Kesehatan Kecamatan Tantangan Kelurahan Duyu, atau setidak-tidaknya tempat lain tetapi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Yang kedua, dengan sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja dalam penjelasan KUHP, dengan sengaja diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui. Yang dimaksud oleh penuntut umum adalah adanya niat atau kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatannya. Merampas atau menghilangkan. Yang dimaksud dengan merampas atau menghilangkan adalah tindakan pelaku yang menyebabkan matinya seseorang, nyawa orang lain. Yang dimaksud dengan nyawa orang lain yaitu menjadi objek tindak pembunuhan. Yang dimaksud oleh penuntut umum adalah nyawa Muhammad Agis yang menjadi objek pembunuhan. Yang kedua, subsidiar, diancam dan diatur dalam pasal 354 ayat 2 KUHP unsur-unsurnya. Yang pertama, barang siapa. Yang dimaksud barang siapa dalam memori pankulekting adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bahwa yang dimaksud jaksa penuntut umum sebagai unsur barang siapa adalah terdakwa Desnal Frederico Bala yang pada hari terjadinya tindak pidana yang dimaksudkan atau setidak-tidaknya hari lain tetapi masih di bulan Januari, atau setidak-tidaknya di tempat lain tetapi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja melakukan penganiayaan. Yang dimaksud dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu dengan maksud atau dapat juga dikatakan dengan sengaja atau kesengajaan atau bahwa maksud itu adalah untuk mengakibatkan atau memberikan
maupun telah meninggal dunia, di mana dengan adanya visum et repertum dapat menjadi bukti persidangan apabila terjadi kekerasan terhadap pasien. Berdasarkan surat keterangan catatan di medis Rumah Sakit Undata nomor 400/RSU/RSU/angka Romawi 20. Berdasarkan surat keterangan catatan medis Rumah Sakit Undata nomor 400 tertanggal 5. Berdasarkan surat keterangan catatan medis Rumah Sakit Undata nomor 400 tertanggal 15 Januari 2023 dengan kesimpulan bahwa Muhammad Agis dinyatakan meninggal dunia dengan penyebab kematian yaitu penyebab langsung multi organ failure, cedera parah pada organ vital atau nadi leher, dan beberapa luka lebam pada bagian tubuh korban, yakni kepala bagian belakang kanan korban, kedua sisi lengan, dan betis korban. Tanggapan terdakwa tidak menanggapi hal tersebut. 2. Saksi Delvika Agustin Adu di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku guru dan murid. Saksi belum pernah terlibat dalam kasus tindak pidana dan baru pertama kali diperiksa sebagai saksi. Saksi ingat kejadian saat terdakwa menghadap ke ruangan saksi karena telah melakukan keonaran di ruang ujian pada tanggal 10 Januari 2023. Saksi mengetahui bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat dalam tindak pidana. Saksi meminta keterangan kepada kedua belah pihak. Dari keterangan terdakwa dan korban tersebut kemudian diperoleh fakta bahwa awalnya tidak ada yang memulai dari memberikan keterangannya sampai akhirnya Muhammad Agis memulai keterangannya terlebih dahulu, bahwa korban Muhammad Agis melihat tersangka Desna Frederico Balla membuka handphonenya saat ujian berlangsung dan kemudian melaporkan hal tersebut karena dianggap telah menyontek saat ujian berlangsung. Saksi juga telah menjelaskan bahwa keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa membantah tuduhan dari korban Muhammad Agis yang mengatakan bahwa dirinya menyontek pada saat ujian padahal dirinya sedang mengangkat telepon dari ibunya. Dari keterangan kedua belah pihak tersebut, kemudian saksi berpikir dan mengambil kesimpulan bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman saja, dan kemudian mendamaikan keduanya dengan syarat berjabat tangan dan berjanji tidak akan mengulangi dan menciptakan keributan lagi. Saksi benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kejadian tindak pidana ini akan terjadi. Saksi mengetahui kejadian ini saat ia berada di rumah pada pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, dan saksi kaget dan syok saat mendengar kabar duka tersebut. Tanggapan terdakwa tidak menanggapi hal tersebut. 3. Saksi Komeng Tanita Milyasari di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa dan korban sebagai murid di sekolah tempat mengajar saksi. Benar bahwa tersangka dan korban mengikuti ujian pada saat itu. Pada saat pelaksanaan ujian antara tersangka dan korban sempat beradu argumen, namun hanya sebentar. Tersangka cenderung berdiam dan saat di kelas jarang sekali melakukan tindak onar. Saksi membantu mendamaikan kedua belah pihak untuk berdamai. Seingat saksi, pada saat ujian sedang berlangsung, korban Muhammad Agis berteriak dan melapor kepada saya selaku pengawas ujian bahwa Desna Frederico Balla membuka handphone dan menduga bahwa ia sedang menyontek saat ujian sedang berlangsung. Berdasarkan pengamatan saksi, pada saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi tidak melihat hal yang kurang nyaman. Mereka hanya melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Tanggapan terdakwa tidak mengakui hal tersebut. Berdasarkan keterangan terdakwa yang diberikan dalam persidangan pada hari yang sama ini, terdakwa mengakui bahwa ia telah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Muhammad Agis, tetapi tidak mengakui bahwa terdakwa mempunyai niat untuk membunuh korban Muhammad Agis. Bahwa di dalam persidangan pada hari yang sama ini, jaksa penuntut umum menghadirkan alat bukti, yaitu barang bukti yang didapatkan dari tempat kejadian perkara, yaitu satu unit mister aluminium, satu unit pulpen yang bermerek Pilot, satu buah handphone bermerek iPhone, dan satu buah gelang hitam. Dan dihadirkan pula dalam persidangan berupa rekaman CCTV, rekaman kejadian yang merekam terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Agis di Jalan Kesehatan Kecamatan Tatanya, Kelurahan Duyuk. Selain itu, tim penuntut umum melampirkan pada
2023 tanggal 15 Januari 2023 atas nama Muhammad Agis yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Silo Anantarangki, SPM, MK, PhD dari bagian Laboratorium Forensik Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako terkait dengan pemeriksaan terhadap badan saksi korban Kartomenggok yang menerangkan bahwa 1. ditemukan luka di bagian leher korban, 2. ditemukan luka lebam di bagian kepala bagian belakang kanan, 3. ditemukan luka lebam kedua lengan sisi korban, 4. ditemukan luka lebam di kedua betis korban, 5. ditemukan luka terbuka pada kepala bagian belakang kanan korban membentuk luka di kaca membentuk garis panjang 0,1 cm dengan kedalaman 0,3 cm. 6. Terdapat pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran diameter 1 cm. Analisis fakta. Majelis hakim yang terhormat, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Berdasarkan keterangan saksi selaku ahli bidang forensik didapati bahwa tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan keadaan korban Muhammad Agis yaitu keadaan umum pasien luka atau cedera yang terdapat pada tubuh pasien, tindakan yang telah dilakukan terhadap pasien, keadaan sewaktu perawatan, serta kesimpulan dari hasil pemeriksaan tersebut yang meliputi luka-luka yang ditemukan penyebab dan sebab kematian. 2. Berdasarkan hasil otopsi korban mengalami luka di bagian leher akibat terkena benda milstar. Bagian leher korban terdapat luka mengakibatkan pendarahan sehingga korban mengalami kehabisan darah dan meninggal dunia. Kemudian saksi menarik kesimpulan berdasarkan keahlian yaitu berdasarkan korban meninggal akibat terkena benda milstar yang meruncing dan mengenai leher bagian nadi dan menyebabkan terjadinya pendarahan sehingga berujung kematian korban yang Muhammad Agis. 3. Berdasarkan surat keterangan catatan medis RS Pendata Palu nomor registrasi 400/SKCN RS 20/2023 tanggal 15 Januari 2023. Berdasarkan pengamatan saksi Komuntarita Melesari, pada saat kejadian peristiwa tersebut saksi tidak melihat hal kurang nyaman, mereka hanya melanjutkan aktivitas mereka seperti biasa. Baik, saya akan membacakan analisis hukumnya. Berdasarkan fakta-fakta di atas tersebut, sampailah kami tim penuntut umum kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Karena merupakan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan setiap unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan. Bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama primer diancam dan diatur dalam pasal 338 KUHP. Unsur-unsurnya barang siapa yang dimaksud, saya ulangi, barang siapa yang dimaksud, barang siapa dalam memori Van Teaching adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Bahwa yang kami selaku tim jaksa penuntut umum dimaksudkan sebagai unsur barang siapa ialah terdakwa Desna Frediko Bala yang pada hari terjadinya tindak pidana yang dimaksudkan atau setidak-tidaknya di hari lain tetapi di bulan Januari di Jalan Kesehatan Kecamatan Tatanan Kelurahan Duyu atau setidak-tidaknya tempat lain tetapi masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Angga, saksi melihat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Agis dengan menggunakan milister aluminium serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa atas tindakan yang ia lakukan, maka jelas terdakwa telah mengakui tindakannya telah melakukan penganiayaan terhadap korban Muhammad Agis. Maka dengan itu jelas terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan tersebut. Maka jelas bahwa unsur ini terpenuhi. Baik, terima kasih saudara penuntut umum. Anak, apakah ada tanggapan? Saya serahkan kepada penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah ada tanggapan? Kami selaku penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pledoi yang mulia. Sudah siap dengan pledoinya? Kami membutuhkan waktu 4 hari untuk menyiapkan pledoi yang mulia.
Empat hari ke depan itu hari apa ya? 6 hari ke depan itu hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 yang mulia. Baik, apakah di hari tersebut ada jadwal sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan 6 hari ke depan. Bagaimana penuntut umum bersedia? Bersedia. Baik, untuk sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Senin 20 November 2023. Diharapkan untuk penuntut umum tetap hadir dan penasihat hukum serta anak. Ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali. Mengerti? Baiklah, dikarenakan agenda sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pekan depan, maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan nomor register perkara 234-Sus-Anak-2023 Palu atas nama anak Desnal Frederico Bala dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, anak, apakah dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap dan sehat. Seperti berita acara sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan pledoi oleh penasihat hukum. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah sudah siap dengan pledoinya? Baik, silakan bacakan pledoinya dan untuk hadirin sidang diharapkan mendengarkan pembacaan pledoi oleh penasihat hukum dengan seksama. Untuk kalian dalam perkara pidana nomor PDM garis datar nomor 1 garis miring RW garis miring 02 garis miring 2023. Identitas terdakwa telah dibacakan. Riwayat penahanan: terdakwa telah ditahan di LPKS Palu selama 7 hari, itu mulai tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023, dan diperpanjang masa penahanannya selama 8 hari oleh Kejaksaan Negeri Palu mulai tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023. Tuntutan: terdakwa didakwa melanggar perintah pasal 338 KUHP dan subsidiar pasal 35 ayat 2 KUHP. Tuntutan dibacakan pada tanggal 18 Februari 2023 dan dibacakan pada tanggal 20 Februari 2023 dalam Sakit Pengadilan Negeri Palu. Sidang yang dimuliakan, majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hormati, hadirin yang saya kasihi. Pada saat ini adalah kesempatan bagi saya selaku penasihat hukum untuk menyampaikan pembelaan dari terdakwa. Sebelum saya melanjutkan materi pembelaan, tidaklah berlebihan apabila saya selaku penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang telah mencermat melakukan pemeriksaan dalam perkara ini sehingga akan diketahui duduk perkara yang sebenarnya. Jaksa penuntut umum yang saya hormati, saya percaya bahwa majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun saya selaku penasihat hukum sangat mencintai profesi ini. Akan tetapi pasti tidak menyusui ketentraman dan kebahagiaan masyarakat. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hormati, sebagaimana kita sadari bersama bahwa terdakwa juga merupakan anggota masyarakat yang sudah pasti mencintai kebahagiaan dan ketentraman, dan oleh karena itulah sudah seharusnya terdakwa juga berhak mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupannya. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hormati, kami menyadari bahwa penegakan hukum adalah hal yang harus diperjuangkan dalam upaya mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, sebelum adanya proses acara dalam peradilan, termasuk proses acara pidana, tentu seseorang harus nyata melakukan perbuatan yang melanggar suatu hukum pidana. Oleh karena itu, dalam proses perkara ini sudah semestinya terdakwa dapat dituntut hanya jika terdakwa nyata melakukan perbuatan yang melanggar suatu hukum pidana. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hormati, mengingat bahwa fakta dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang dan tentunya telah lengkap. Saya selaku penasihat hukum terdakwa
beranggapan bahwa fakta-fakta dalam persidangan tidak perlu kami jelaskan secara terperinci dan tersendiri lagi dalam nota pembelaan atau pledoi ini, agar nantinya ketidakefektifan persidangan bisa diminimalisir dan persidangan kali ini dapat mewujudkan persidangan yang cepat, efektif, dan adil. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hormati, terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena didakwa melakukan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP sebagai di dakwaan primer, dan didakwa melakukan tindakan pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat 2 KUHP sebagai dakwaan subsidiar. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hormati, saya selaku penasihat hukum terdakwa melihat bahwa tujuan terdakwa dituntut dengan dakwaan primer dan subsidiar berlapis oleh jaksa penuntut umum semata-mata hanya untuk menuntut mendakwakan satu dakwaan berat saja kepada dakwaan. Akan tetapi menurut saya pembuktian setiap unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum terkesan hanya merupakan asumsi pribadi semata. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hormati, di dalam tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa, dakwaan primer yang ditujukan kepada terdakwa adalah pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam pasal 338 KUHP. Namun, saya menilai bahwa yang ada dalam pasal tersebut tidak dapat dibuktikan secara terperinci dan detail oleh jaksa penuntut umum. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah Satu, primer diancam dalam diatur dalam pasal 338 KUHP. Unsur-unsurnya barang siapa yang dimaksud barang siapa dalam memori fund adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dianggap telah dibacakan. Dengan sengaja, menurut penjelasan KUHP, pengertian dengan sengaja adalah kesengajaan atau offset diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui. Dengan sengaja melakukan tindak pidana kesengajaan atau offset menghendaki atau mengetahui dianggap telah dibacakan. Selain didakwa dengan dakwaan primer, terdakwa juga didakwa oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutannya dengan dakwa subsidiar dengan dakwaan melakukan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat 2 KUHP sebagai dakwaan subsidiar yang mana unsur-unsurnya adalah dipidana sebagai pelaku penganiayaan berat. Dianggap telah dibacakan. Majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hormati, oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa terdapat suatu ketidaklogisan hukum yang dilakukan jaksa penuntut umum, di mana di suatu sisi jaksa penuntut umum tidak menjelaskan setiap unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan penjelasan hukum yang logis dan terkesan dipaksakan setiap pasal yang didakwa. Namun di sisi lain terdakwa tetap dijatuhi pidana skala berat, yaitu pidana 15 tahun penjara. Kesimpulan dan permohonan majelis hakim yang terhormat, jaksa penuntut umum yang saya hormati, akhirnya sampailah kesimpulan saya selaku penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan. Setelah memaparkan sebagaimana pertimbangan yang disebutkan sebelumnya terkait dengan tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa, maka saya selaku penasihat hukum terdakwa menyimpulkan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primernya pasal 338 KUHP, sehingga tidaklah mungkin menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa berdasarkan pasal ini, apalagi pidana maksimal. Kedua, terdakwa juga tidak memenuhi unsur dakwaan subsidiar pasal 354 ayat 2 KUHP secara keseluruhan, sehingga jikalaupun akan menjatuhkan pidana kepada
kata terima kasih saja yang bisa saya ucapkan kepada majelis hakim yang terhormat yang telah bersedia untuk mengkaji permohonan saya selaku penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum. Yang saya hormati, saya telah memberikan atensinya untuk mendengarkan nota pembelaan pledoi ini. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa menyertai kita semua. Demikian nota pembelaan pledoi ini dibacakan dalam persidangan hari ini, Senin 20 Februari 2023. Baik, terima kasih penasihat hukum. Bagaimana saudara penuntut umum, ada tanggapan? Kami akan mengajukan replik yang mulia, namun secara lisan saja. Silakan. Kami dari penuntut umum tetap pada tuntutan kami yang mulia. Bagaimana penasihat hukum, ada tanggapan? Ada yang Silakan. kami penasihat hukum tetap pada pledoi kami. Baik, dikarenakan penuntut umum tetap pada tuntutannya dan begitu pula penasihat hukum tetap mempertahankan pledoinya, maka sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun majelis hakim membutuhkan waktu sepekan untuk menyiapkan putusan. Panitra, 7 hari ke depan itu hari apa? 7 hari ke depan, hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 ya. Baik, apakah hari tersebut ada jadwal sidang lain? Tidak ada yang mulia. Baik, agenda sidang selanjutnya akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Bagaimana penasihat hukum bersedia? Sedia. Penuntut umum bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, untuk sidang selanjutnya dilaksanakan pada hari Senin 27 November 2023. Diharapkan untuk penuntut umum tetap hadir dan penasihat hukum serta anak. Ini merupakan panggilan resmi dan tidak untuk dipanggil kembali, mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah, dikarenakan agenda sidang berikutnya akan dilaksanakan pada pekan depan, maka sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang telah selesai. Sidang lanjutan perkara pidana Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dengan nomor register perkara 234-Pit-Sus-Anak-2023 PN atas nama anak Desnal Frederico Balla dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baik, anak, apakah dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan siap mengikuti sidang pada pagi hari ini? Siap dan sehat. Seperti berita acara sidang sebelumnya, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim. Olehnya itu, untuk hadirin sidang diharapkan mendengarkan pembacaan putusan dengan seksama. Pada anak, silakan berdiri terlebih dahulu. Berdiri tegak. Putusan nomor 234-Pit-Sus-Anak-2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak. Identitas dianggap telah dibacakan. Riwayat penahanan penyidik LPKS tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan 17 Januari 2023 diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palu tanggal 18 Januari sampai dengan 25 Januari 2023. Oleh penuntut umum ditahan di LPKS tanggal 26 Januari sampai dengan 30 Januari 2023. Anak didampingi oleh penasihat hukum Fadel Muhammad SHMH, Musdalifah D. Habibi SHMH, dan Ikhwan Mu'arif SHMH, para advokat pada kantor hukum Fadel dan partner, beralamat Jalan Setiabudi nomor 38 Bususu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan penetapan penunjukan nomor 20-AX-Pit-Sus-Anak
13/2023 tanggal 13 Januari 2023. Anak didampingi oleh Litmas dan orang tua. Pengadilan negeri tersebut telah membaca dan mempelajari penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu nomor 234/Pit/Anak/2023/PN Pal tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan hakim. Penetapan hakim nomor 234/Pit/Anak/2023/PN Pal tentang penetapan hari sidang telah membaca dan mempelajari berkas perkara, telah mendengar keterangan saksi-saksi ahli serta anak, telah memperhatikan dan mempelajari bukti-bukti surat. Tentang duduk perkaranya dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, penasihat hukum anak telah mengajukan jawaban atau eksepsinya sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan, menimbang bahwa atas jawaban penasihat hukum anak tersebut, majelis hakim telah berunding dan mempertimbangkan bahwa majelis hakim akan menanggapi eksepsi bersamaan dengan pokok-pokok perkara. Menimbang bahwa atas jawaban penasihat hukum tersebut, penuntut umum berpendapat bahwa dakwaan yang penuntut umum ajukan telah sesuai dengan syarat ketentuan secara formil dan material. Olehnya itu, penuntut umum tetap bersikuku dan dengan bersungguh-sungguh mempertahankan dakwaannya. Menimbang bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, penasihat hukum akan tetap mempertahankan eksepsinya. Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan 3 orang saksi dan 1 orang ahli di muka persidangan yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa selain mengajukan saksi dan ahli, penuntut umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut, bahwa surat yang diajukan di depan persidangan sehubung dengan perkara ini yaitu berupa visum et repertum nomor 400/SKCN/12/2023 tertanggal 15 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Silo Anantaroki, dokter pada Rumah Sakit Umum Antapura, Kota Palu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan penasihat hukum anak yang pada pokoknya sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa setelah mendengar tanggapan penuntut umum atau replik yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, serta tanggapan penasihat hukum terdakwa atau duplik yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keduanya disampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023. Tentang fakta persidangan, menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan saksi yang meringankan diperoleh dari fakta-fakta hukum sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini sudah dianggap terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Tentang pertimbangan hakim, menimbang bahwa selanjutnya hakim anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh penuntut umum anak dengan dakwaan yang berbentuk subsidiar, bahwa pasal 338 dan pasal 354 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut, dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa memperhatikan tuntutan penuntut umum anak, rekomendasi dari PK Bapas, pembelaan dari penasihat hukum, maka hakim anak berpendapat sebagai berikut, bahwa anak di persidangan sudah mengakui segala perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
bahwa dengan memperhatikan perbuatan anak serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, hakim anak berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan anak yang diharapkan dapat menyadarkan anak agar kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab dan patuh pada hukum, bahwa terhadap penjatuhan hukuman yang akan diberikan kepada anak tersebut akan ditentukan pada amar pidana perkara ini. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena anak mampu mempertanggungjawabkannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu mistar dari aluminium warna abu-abu dengan panjang keseluruhan 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu pertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak. Keadaan yang memberatkan, 1. Perbuatan anak mengakibatkan matinya korban. Keadaan yang meringankan, saya lanjut. Keadaan yang meringankan, 1. Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya. 2. Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi. 3. Anak bersikap baik selama masa tahanan dan persidangan. 4. Anak belum pernah dijatuhi hukuman. Menimbang bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan dibebankan kepada negara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dakwaan penuntut umum patut dinyatakan dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional. Memperhatikan pasal 351 ayat KUHP, memperhatikan pasal 351 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili, 1. Menyatakan anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam dakwaan subsidiare. 2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dipotong masa tahanan. 3. Menetapkan barang bukti berupa 1. Mistar dari aluminium warna abu-abu dengan panjang keseluruhan 50 cm dimusnahkan. 4. Membebankan negara untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp480.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 oleh Dr. Lutfiana Syam SHMH bertanda tangan sebagai Hakim Ketua Majelis, Nurmadina SHMH dan Serina SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota bertanda tangan. Putusan mana diucapkan dalam persidangan tertutup untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas, dengan dibantu oleh Fauzan Ahrin SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, penasihat hukum serta anak. Demikian putusan dari Majelis Hakim. Bagaimana anak mengerti? Silakan. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah sudah mengerti dengan putusannya atau akan mengajukan banding? Yang mulia, kami merasa
bahwa keputusan majelis hakim ini berat sebelah dan tidak mempertimbangkan poin-poin penting yang sudah kami sampaikan pada sidang-sidang sebelumnya. Maka kami memutuskan akan mengajukan banding. Baik. Terima kasih penasihat hukum. Bagaimana saudara penuntut umum, apakah akan mengajukan banding? Baik, terima kasih. Putusan hakim ini pada dasarnya merupakan keputusan final di mana majelis hakim telah melakukan pertimbangan sebagaimana yang tertuang dalam surat putusan kami. Namun karena dari penasihat hukum akan mengajukan banding, maka dari itu majelis hakim menyatakan bahwa putusan ini masih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap hingga 7 hari ke depan. Penasihat hukum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Untuk itu, sidang Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana anak pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 234-sus-anak-2023-P4 ditutup dan dinyatakan selesai. Sidang telah selesai, majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.